TRAM, Transverse Rectus Abdominis Myocutaneous Flap, merupakan salah satu pilihan utama workhorse flap dalam bedah rekonstruksi payudara maupun dinding dada. Secara anatomi vaskular, flap ini diklasifikasikan sebagai Matters dan Nahai tipe 4 karena memiliki dua pedikel dominan, yaitu superior epigastric artery (SEA) dan deep inferior epigastric artery atau DIEA. Anatomi tram, flap, dan zona perfusi. Memahami perbedaan suplai darah antara varian pedikel dan free flap sangat krusial dalam menentukan luasan jaringan yang aman untuk ditransfer. Visualisasi di atas menunjukkan pembagian wilayah jaringan berdasarkan klasifikasi klasik Hart Trumps yang sangat menentukan viabilitas kulit dan jaringan subkutan abdomen bawah. Zona 1 ipsilateral medial terletak langsung di atas otot rectus yang diambil, memiliki perfusi paling kuat dan konstan melalui perforator muskulokutan langsung. Zona 2 kontralateral medial terletak di sisi berlawanan melewati linea alba. Suplai darah didapat melalui plexus subdermal yang melintasi garis tengah abdomen. Zona 3 ipsilateral lateral terletak di sisi lateral otot rectus yang diambil. Zona 4 kontralateral lateral memiliki perfusi paling marginal dan rentan mengalami fat necrosis. Jaringan pada zona ini umumnya dibuang discarded saat insetting. Vaskulisasi pedicle versus free tram. Pedicle tram memanfaatkan superior epigastric artery (SEA) yang merupakan kelanjutan dari internal mammary artery. Aliran darah ke wilayah infraumbilikal bersifat retrograde melalui shock anastomosis, pembuluh kolateral kecil di regio pertengahan perut. Akibatnya, tekanan perfusi pada pedicle tram relatif lebih rendah dan lebih rentan terhadap gangguan mikrosirkulasi. Free tram memanfaatkan deep inferior epigastric artery (DIEA) yang bercabang langsung dari external iliac artery. DIEA adalah pedikel dominan sejati dengan diameter rumen yang besar, berkisar antara 2 hingga 3,5 mm. Desain free flap memberikan perfusi arteri dan venous drainage yang jauh lebih adekuat untuk seluruh komponen unit kulit lemak abdomen. Teknik operasi, tahapan prosedur, harvesting flap membutuhkan ketelitian tinggi baik dalam mempertahankan viabilitas pedikel vaskular maupun dalam preservasi kekuatan dinding otot donor site. Desain flap dan insisi preoperative marking. Desain berupa elips transversal dibuat pada abdomen bawah. Batas superior berada tepat di atas umbilikus, sedangkan batas inferior berada di lipatan suprapubik yang meluas ke lateral menuju anterior superior iliac spine axis. Kulit diinsisi dan umbilikus dibebaskan secara sirkular dari jaringan flap dengan mempertahankan tangkainya atau stalk. Diseksi suprafasial lateral, elevation to rectus seat. Diseksi flap dimulai dari arah lateral menuju medial di atas fascia musculus obliquus externus. Elevasi ini dihentikan ketika mencapai linea semilunaris, tepi lateral musculus rectus abdominis, di mana barisan perforator muskulokutan utama mulai teridentifikasi. 3. Isolasi pedikel berdasarkan jenis flap, vascular dissection. Untuk pedicle tram, fascia anterior rectus diinsisi, musculus rectus abdominis dipotong di bagian inferior tepi pubis setelah melakukan ligasi pada fasa di IEA. Otot kemudian dielevasi ke kranial bersama flap menjaga visualisasi SEA di atas permukaan posterior otot. Untuk free tram atau muscle sparing tram, identifikasi fasa DIEA, DIEV di ruang preperitoneal bagian inferolateral. Pada teknik muscle sparing, serat otot rectus dipisahkan secara longitudinal muscle splitting untuk mengisolasi perforator utama, medial, dan lateral row saja, sehingga sebagian besar massa otot dapat dipertahankan di tempatnya. Pedikel diseksi ke proksimal hingga pangkal fasa iliaca eksterna. Transfer flap dan insetting, recipient side optimization. Pada pedicle tram dibuat terowongan subcutis subcutaneous tunnel di area epigastrium menuju defect payudara atau dinding dada. Flap dirotasikan ke kranial melintasi terowongan tersebut dengan memastikan tidak terjadi kinking atau torsi pada pedikel otot.
Pada free tram, pedicle DIE, DIV dipotong, harvesting, dan dipindahkan ke area resipien. Dilakukan anastomosis mikrovaskular end-to-end atau end-to-side dengan pembudayaan resipien. Umumnya internal mammary artery vein atau thoracodorsal vessels. Penutupan donor side, abdomen, abdominal wall reconstruction. Defek pada fascia anterior rectus harus diperbaiki secara rigid untuk mencegah risiko hernia ventralis atau bulging. Jika fascia diambil dalam jumlah besar atau luas, terutama pada teknik pedicle tradisional, pemasangan sintetik mesh seperti polypropylene mesh sangat direkomendasikan. Flap abdomen di atas diimobilisasi ke arah kranial hingga prosesus sipoideus. Kemudian tarik ke bawah untuk penutupan primer ala abdominoplasti, diikuti dengan reposisi dan eksteriorasi umbilicus. Perbandingan karakteristik klinis, parameter, pedicle tram flap, rear tram flap, vasa pedicle, superior epigastric artery, div inferior epigastric artery. Sifat aliran retrograde via choke vessels, antegrade atau direct. Kualitas perfusi lebih rendah, risiko fat necrosis lebih tinggi di zona 4, sangat tinggi dan stabil. Morbiditas donor site lebih tinggi, seluruh atau sebagian besar otot rectus dikorbankan, lebih rendah terutama pada modifikasi muscle sparing. Kompleksitas teknik tidak memerlukan kemampuan mikrovaskular. Tram memerlukan teknik diseksi mikro dan anastomosis. Telah ilmiah dan tren terkini merujuk pada literatur dan Milligan's Plastic Surgery serta pedoman dari American Society of Plastic Surgeons, penggunaan pedicle tram konvensional kian berkurang dan beralih ke free tram atau diap flap. Modifikasi muscle sparing menawarkan titik tengah yang sangat baik, memberikan keandalan perfusi tinggi dari sistem DIE dengan angka morbiditas dinding abdomen yang jauh lebih minimal dibandingkan teknik pedicle klasik.